Harusnya kalau dangdutan bilang selamat malamnya bukan selamat malam. Selamat malam. Yang suka dangdut Pak Yunus tuh. Oh tuh kan. Jangan-jangan dulu cita-citanya bukan jadi pengacara Pak. Sepertinya pengacaranya jadi penyanyi dangdut, cuma nggak laku Pak. Biasanya penyanyi dangdut pria itu harus berkumis. Bapak tidak berkumis jadi nggak laku. Sehat semua? Sehat imannya? Sehat jiwanya? Sehat dompetnya? Wah. Karena temanya itu to be like Jesus. Nah, ada subtemanya dikasih bergaul dengan Allah. Nah, ketika bergaul dengan Allah, berarti kan berteman ya, bukan hanya sekedar berteman. Apa beda berteman dan bersahabat? Berteman gini, saya kenal Anda, kita kadang-kadang bertemu, kita juga suka nyapa, tapi sekedarnya. Kalau sahabat, saya WA Anda, saya recoki hidup Anda, bawangku habis pinjam boleh enggak? Misalnya gitu ya, itu sahabat. Tapi ketika bicara bergaul, itu lebih intim lagi. Bergaul dalam arti seperti ini. Jadi ketika bergaul, Anda tahu apa yang terjadi dalam hidup saya tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda, kemudian saya tahu bagaimana cara, misalnya ketika Anda sedih, saya tahu, oh kalau dia sedih harus begini, kalau dia marah harus begini. Kalau Anda tidak bergaul dengan seseorang, Anda tidak tahu bagaimana menenangkan dia. Ketika bergaul, kita tahu bagaimana cara handle seseorang, khususnya yang dekat dengan kita. Nah, ketika dikatakan bergaul dengan Allah, saya punya 3 poin malam hari ini. Bergaul dengan Allah seperti apa? Pertama, berjalan bersama Allah. Berjalan bersama, itu ada orang mengatakan bahwa kalau berjalan bersama itu apakah pergi ke mall bareng? Saya tanya, ketika Anda pergi bekerja, Anda pergi dengan siapa? Oh dengan istri, oh dengan sepeda motor, oh dengan mobil misalnya gitu. Anda tahu nggak kalau Anda pergi dengan siapa ketika bekerja? Bersama dengan Tuhan. Makanya ketika bangun pagi, ketika kita bekerja, kita mengucap syukur, kita berdoa, karena kita percaya pada saat itu kita sedang ngobrol sama Tuhan. Waktunya kita pergi hari ini bekerja, menyambut berkat-berkat. Tapi ketika kita pergi, berpikir bahwa kita pergi sendiri, inilah orang-orang yang stres ketika mereka pergi bekerja. Bangun pagi aja, nanti ketemu lagi sama yang jelek itu. Nanti ketemu lagi sama bos yang seperti ini. Karena merasa dia pergi sendiri. Ketika Anda pergi pelayanan, jangan berpikir Anda pergi sendirian. Ketika Anda pergi melakukan sesuatu, jangan berpikir Anda melakukan sendirian. Saya tanya, ketika ibu-ibu masak, apakah Anda masak sendiri? Kalau hari ini jari Anda masih utuh, berarti Tuhan menyertai Anda ketika memasak. Saya kenal, jadi persis di dekat rumah saya, jual mie suami istri. Ya namanya bukan chef, itu jarinya sama bawang kita nggak bisa bedakan. Ujung jarinya tuh sudah nggak ada, jadi tinggal setengah kukunya. Saya bilang itu kepotong habis ke nggak tahu lah kadang-kadang, makanya saya bilang jadi siapakah yang beruntung yang pernah memakan kulitnya, itu luar biasa. Tetapi di sini kita bisa melihat apapun yang kita lakukan, Tuhan berjalan bersama dengan kita. Tetapi kalau melihat gambaran kekristenan, perjalanan iman kita hari ini, kita seperti berada di atas perahu bersama dengan Yesus. Kenapa di atas perahu? Karena hidup kita ini banyak gelombang, banyak badai. Posisi kita melihat bahwa Yesus sedang tidur. Kalau hari ini kita bermasalah, kita berpikir Tuhan tidak bekerja. Hello, Tuhan lagi tidur di atas kapal itu. Kira-kira apakah ombak itu berani menenggelamkan Yesus? Apakah kira-kira badai itu berani menenggelamkan Yesus? Tidak. Jadi hari ini apapun yang kita hadapi, yang pertama ketika bergaul dengan Tuhan, dengan Allah, kita tahu bahwa kita berjalan bersama dengan Allah. Termasuk buat mereka yang di sini ada yang jomblo. Saya suka kalau ngomong jomblo itu memberikan pengharapan palsu, tidak. Gini, ketika Anda mendekati seseorang, meskipun kelihatan dia tidak menyukai Anda, saya katakan Anda berjalan bersama dengan Allah. Doakan.
Pokoknya selagi dia bukan istrinya orang, suaminya orang, doakan. Apa salahnya? Kan bukan dosa. Jadi kita baca dulu di dalam Kejadian 5 ayat 22. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Bergaul berarti menghabiskan waktu dengan Allah. Bergaul berarti berkomunikasi dengan Allah. Bergaul dengan Allah itu di bahasa lainnya disebut dengan berjalan dengan Allah. Dalam terjemahan lainnya. Jadi menunjukkan sebuah hubungan yang konsisten. Konsisten itu apa? Itu sesuatu yang terus terjadi. Misalnya kalau Anda memberikan baterai pada jam tangan, itu kan dia punya detik itu kan konsisten. Ketika itu konsisten berarti jamnya benar. Termasuk detak jantung Anda hari ini konsisten tidak? Makanya ingat bapak-bapak, ketika Anda melihat istri Anda minta uang belanja, jantung, minta berapa lagi dia ini? Tapi kalau sudah melihat yang cakep dari istrinya, duk-duk-tak, antara mau lihat tidak mau lihat, awas dibunuh sama istri, berhenti tidak. Nah, ini konsisten. Ketika bicara konsisten hari ini, Anda konsisten tidak berdoa, Anda konsisten tidak bertanya kepada Tuhan, Anda konsisten tidak ketika makan berdoa. Ada orang makan dulu setelah kenyang, terima kasih Tuhan, sudah kenyang dulu dia. Konsisten itu melakukan sesuatu bersama dengan Tuhan. Tidak panas dingin. Hari ini oke, besok tidak. Termasuk ke gereja. Kita harus konsisten. Anda ke gereja tiap hari Minggu enggak? Ya kalau ingat Bu. Ya kalau tidak pergi kemana-mana. Kalau ke mall janjian apalagi hari Minggu malam ya ibadah di sini ya. Jadi konsisten ini bicara datang beribadah kepada Tuhan. Jangan karena ada maunya saja atau karena mumpung lagi kosong. Ingat ya. Orang yang bergaul dengan Allah tidak pernah mengatakan, "Seyo kalau ada waktu kita ketemu." Itu orang yang tidak bergaul. Ketika Anda berhubungan dekat dengan seseorang, ada waktu tidak ada waktu, Anda akan usahakan ada waktu. Ketika Pak Yunus dulu dekatin istri, "Mosok Pak, saya aku tidak sibuk baru kamu tak datangi." Gak mungkin Pak, gak bakal mau istrinya Pak. Ya emang hanya lu laki, masih banyak laki lain. Pasti Anda akan mengusahakan, betul Pak Markus? Bapak mendekati ibu dulu kan? Iya. Aduh Bu, ibu konsisten sekali Bu. Ingat wanita belajar itu agresif sedikit, biar laku. Tapi ini bicara konsisten, kalau tidak konsisten nggak bakal jadi. Ini konsisten dalam banyak hal yang positif loh ya, jangan konsisten berbuat dosa. Selaras. Ketika suami istri baru menikah, jalannya barengan gandengan Setelah 2 tahun barengan tapi tidak gandengan. Setelah 5 tahun agak jarak 1 meter. Setelah 20 tahun yang suami mana, istri di mana? Tanya istri mana? Selaras. Ketika berjalan bersama dengan Allah, ingat fasenya harus sama. Tidak boleh ada yang ketinggalan. Yang jelas Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kayak istri-istri dibawa ke mall, hilang aja, masuk mana? Toko tas. Padahal nggak beli, cuma lihat. Tapi di rumah nanti suaminya dirongrong. Tas tadi bagus ya Pak? Ya. Diskon loh. Ya. Merah ya api. Ya. Kalau mama yang pakai itu cakep ya Pak. Pokoknya sampai tidur suaminya kayaknya jadi insomnia gara-gara tas itu. Ya wes besok beli. Terima kasih Pak. Padahal sengaja dari tadi mau minta. Hilang-hilang ke mall hilang. Bersama dengan Tuhan jangan pernah hilang ya. Tolong ketika Anda sibuk bekerja tetap beribadah. Ketika Anda sibuk bekerja tetap berdoa. Ketika Anda sibuk bekerja tetap baca firman. Karena itu yang menghidupkan kita hingga hari ini. Kita bisa menghadapi segala perkara bersama dengan Tuhan. Karena ada firman Allah yang hidup dalam diri kita. Itu menjadi kesehatan. Firman yang bisa membuat kita bersemangat menghadapi apapun situasi hidup. Ini yang namanya bergaul dengan Allah. Dan orang yang bergaul dengan Allah akan serupa seperti Kristus. Kenapa? Kenapa anak Anda ketika menghabiskan waktu dengan Anda, dia punya karakter, kebiasaan yang sama dengan Anda. Anak kecil suka meniru siapapun orang tua yang ada di depan mereka. Nah, saya pernah lihat anak kecil di mall, neneknya kan tangannya di belakang jalan. Dia juga jalan tangannya di belakang. Diikuti terus. Kita seperti itu, ketika kita selaras dengan Tuhan, kita ikut.
Kita selaras dengan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kita selaras dengan apa yang kita baca di dalam firman, apa yang lakukan Kristus, itu lakukan. Baru namanya bergaul dengan Allah. Kalau Anda tidak bergaul dengan Allah, maaf, apapun yang keluar dari mulut kita, kalau nggak kutuk, makian, pokoknya semua yang buruk, semua yang tidak memberkati, semua yang tidak mengimpartasi yang baik. Karena tidak selaras dengan Allah. Jadi orang yang berjalan bersama dengan Allah, dia selaras dengan Allah. Kemudian penuh ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita berpikir bahwa ketaatan itu pokoknya bangun pagi doa. Tidak. Dalam kehidupan sehari-hari bersyukur dalam segala hal. Bersyukur kalau hari ini duit Anda nggak sebanyak kemarin. Bersyukur kalau hari ini cuma panas tok. Kalau Anda sudah berada di antara api, itu bukan hanya panas, itu mati. Selama kita masih hidup, masih bisa minum, bersyukur. Kalau kita mungkin ya, ada orang juga hari ini dia dipecat dari pekerjaannya, katanya PHK. Bersyukur. Bukan bersyukur karena di PHK-nya, tapi bersyukur bahwa Tuhan akan pelihara orang-orang yang bersandar kepadanya. Jadi ini orang-orang yang penuh dengan ketaatan. Jadi dalam situasi apapun dia tahu apa yang namanya bersyukur. Nah, di dalam ketaatan ini dalam kehidupan sehari-hari ada yang namanya doa. Doa itu komunikasi kita dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan ada dua hal. Berbicara dan mendengar. Itu namanya komunikasi. Ya. Dua arah. Jadi ada yang bilang, "Loh, tapi kan kita tidak bisa dengar suara Tuhan." Tuhan bisa berbicara dengan cara yang berbeda. Makanya menjadilah peka, lihat apa yang ada di sekitar kita. Nah, ketika bicara komunikasi dua arah, berbicara kepada Tuhan, itu dengan doa Tuhan, ini, Tuhan, itu, sampaikan isi hatinya. Nah, ketika sudah berdoa, waktunya mendengar. Banyak orang sudah berdoa malah maksa Tuhan jawab. Contohnya, Tuhan, saya sudah 35 tahun, saya mau menikah tahun ini. Tuhan bilang, sip, besok udah nanya, jodohnya mana Tuhan? Saya tak lagi disiapin, lagi dibentuk. 2 hari lagi, kok lama Tuhan? Sebentar, baru kumisnya yang jadi, hidungnya belum. Hari ketiga, Tuhan mana lagi? Rambutnya masih botak sebentar, nanti kan kamu gak suka yang botak-botak gitu. Terus nanya terus, akhirnya karena merasa menantikan fokus pada apa yang diminta, akhirnya tidak fokus mendengarkan. Kesalahan kita ketika berdoa adalah kita fokus pada apa yang kita minta, bukan fokus pada apa yang Tuhan sediakan. Kekeliruan kita ketika berkomunikasi. Ingat ketika mengajak anak Anda berbicara, dia bilang, "Pak, aku mau mainan, mobil-mobilan." "Oke, nanti Papa belikan." "Mobil-mobilan ya Pak?" "Oke." Tambah gede suaranya. "Pak, mobil-mobilan." Udah dibilangin oke, dia terus ngomong tambah gede suaranya. Berarti kan dia memaksa Anda ketika Anda bilang iya. Bapak seperti itu ketika berdoa, berkomunikasi, sampaikan. Tuhan dengar kok. Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak buta, dan Tuhan tidak menunda apa yang menjadi hak kita. Tuhan bukan tipe yang suka menunda-nunda dan bukan jam karet. Kalau Tuhan bilang hari ini, hari ini. Kalau Tuhan bilang nanti dulu, ingat. Ketika kita berdoa, Tuhan tidak fokus hanya pada kita. Ada orang lain yang dipersiapkan. Misalnya ketika berdoa tentang jodoh, berarti kan jodoh Anda disiapkan. Ketika berdoa tentang pekerjaan, orang-orang yang ada di kantor Anda pun sedang dipersiapkan Tuhan. Supaya Anda bisa berada di komunitas itu. Ketika Anda berdoa untuk kesehatan, Tuhan juga mempersiapkan orang-orang yang akan mendukung kesehatan Anda itu. Jadi intinya seperti ini. Tuhan melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika kita berdoa. Makanya sabar untuk menantikan. Jadi komunikasi dua arah, jangan hanya berbicara. Tapi ada saatnya untuk mendengar. Ini orang yang berjalan bersama dengan Allah. Nah, jika ada pepatah mengatakan seperti ini. Jika kamu jelek, jangan takut untuk mencintai. Karena selayaknya yang takut adalah yang kamu cintai. Wah, jelek-jelek. Itu pepatah. Jadi, jika Anda merasa tidak percaya diri hari ini, jangan takut. Kenapa? Ada Tuhan beserta kita. Kalau orang lain tidak menerima Anda bekerja, ya sudah, yang penting percaya diri aja dulu, betul? Banyak orang yang merendahkan Anda dengan kapasitas Anda. Halah, nggak bisa begini. Nggak apa-apa. Percaya diri saja dulu karena kita bersama dengan Tuhan.
Bekerja, lakukan semampu kita. Makanya pepatah ini saya setuju. Kalau Anda jelek, nggak apa-apa, ya mencintai saja. Gak usah takut. Biar aja dia yang takut mencintai Anda. Saya gitu. Berjalan bersama dengan Allah, ada komunikasi dua arah. Kemudian bergaul itu ada konsistensi, ada keselarasan bersama dengan Allah. Yang kedua, itu dia bernama Abraham, disebut sebagai sahabat Allah. Bergaul dengan Allah, pasti dia disebut sahabat. Tidak mungkin Anda nggak kenal orang tiba-tiba itu sahabat saya loh, ngaku-ngaku. Jadi kalau hari ini Anda bilang Anda mengenal Tuhan, Anda bergaul dengan Tuhan, tapi hidup Anda tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, berarti Anda, saya nggak ngomong loh ya, Anda yang ngomong. Ke gereja, saya kenal Tuhan, di luar selingkuh. Ke gereja katanya dengan Tuhan, HP-nya semua itu porno-porno. Jadi ingat, malu mengaku bahwa kita kenal Tuhan kalau kita tidak benar-benar menjadi sahabat Allah. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Saya bertanya, hari ini kalau Anda percaya kepada Allah, maka itu diperhitungkan Allah sebagai kebenaran, maka Anda disebut sebagai sahabat Allah. Orang yang tahu kebenaran berarti sikapnya, perbuatannya, mulutnya, perkataannya juga adalah benar. Kita memang tidak sempurna, tapi kita akan selalu ingat bahwa patokan kita dalam berbicara, dalam berbuat, bertindak itu firman Allah. Jangan ngaku sebagai sahabat Allah kalau hidup kita tidak benar. Ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, kita menjadi sahabat Allah, kita memang tidak sempurna. Kita terkadang ditegur oleh Tuhan dengan lembut. Kemudian Tuhan tegur sedikit agak keras. Kemudian Tuhan tegur keras lagi. Itu karena Tuhan sayang kepada kita. Saya bertanya, apakah ketika Anda sangat dekat dengan seseorang, Anda membiarkan dia berbuat yang buruk? Anda membiarkan dia jatuh? Tidak kan? Bu, misalnya apa yang membuat Pak Markus kalau makan apa itu bisa sakit? Sambal. Nah tiba-tiba Pak Markus bilang, saya hari ini mau makan sambal 1 kilo. Ibu kasih enggak? Oh makan udah apa-apa. Gak apa-apa, siapa tahu ditolong oleh Tuhan. Masuk akal nggak Bu? Ibu tahu itu mencelakakan. Mana mungkin Tuhan tolong. Termasuk ingat ya bapak-bapak, anak muda, termasuk saya juga, saya udah bertobat sih. Kalau nyetir tolong jangan ngebut, oh Tuhan tolong Bu. Hei, 150 Tuhan tolong dari Hong Kong. Itu Anda memang mau bunuh diri. Ketika celaka kenapa Tuhan yang salah? Bawa motor, terus ketika ditabrak, Anda salahkan Tuhan atau orang yang menabrak Anda? Itu karena kita berpikir Tuhan akan tolong dalam situasi seperti itu. Tidak loh ya. Orang yang tahu kebenaran akan ditegur oleh Allah. Kenapa dia celaka? Tuhan tegur, jangan ngebut. Ngaku di sini siapa yang suka ngebut? Saya sudah bertobat. Setiap kali pelayanan di desa, saya bisa nyetir itu 160, 170. Tapi Tuhan baik. Ya memang karena saya mau ngejar waktu. Saya kadang kedua desa. Tapi itu kan mencelakakan diri. Entah kenapa tiba-tiba suami saya itu mengganti mobil saya jadi mobil listrik. Tak bisa kencang cuma 80. Kapan nyampe-nya? Tapi ya sudah, itu menyelamatkan saya. Pernah saya agak nakal sedikit, saya kencang. Ternyata mobil listrik kalau kencang baterainya habis, kapok saya di jalan. Aduh. Berhati-hati melakukan sesuatu. Jangan berpikir Tuhan ada di pihak kita kalau itu keliru. Ya, tidak akan pernah. Meskipun dia sahabat kita, dia tidak akan membiarkan kita celaka. Dia sahabat yang baik dan dia akan menegur kita. Bersiaplah ketika ditegur. Sama seperti seorang anak kecil, bapaknya pulang, ternyata mobil bapaknya itu sudah penuh krayon sama dicoret-coret sama ujung pensil. Bapaknya bilang, aduh mobilku besar semua. Padahal waktu pergi keluar, bapaknya bilang ke kakaknya, Kak, nanti jaga adik ya, tegur dia. Kalau dia coret-coret mobil papa pakai krayon, bilang jangan. Terus kalau dia pokoknya coret-coret lagi pakai pensil, ujung pensil itu kan bikin beset, bilang berhenti.
Tapi kok jadi begini? Iya Pak, tangan kirinya tadi pegang krayon, tangan kanannya pegang pensil. Sini coret, sini juga coret. Jadi jangan berhenti deh, jangan berhenti, jangan nggak berhenti. Ada yang semangat, ada yang puas. Iblis seperti itu. Kalau kita menjadi sahabat Allah, kita dengar, kita tahu itu bukan suara Allah, kita akan berhenti berdosa. Apakah kita sempurna? Tidak. Tapi kita akan berhenti ketika kita tahu itu suara sahabat kita. Suara Allah ketika Tuhan berhenti berdosa, berhenti bergunjing, berhenti bergosip, berhenti bersungut-sungut, berhenti berpikir yang buruk, berhenti mengingat masa lalu, berhenti membenci. Maka lakukan itu. Kalau kita tidak selesai dengan masa lalu, kemanapun Anda pergi, di gereja manapun, mau tumpang tangan, mau tumpang kaki, tidak akan pernah berhenti masalah Anda. Harus berdamai dengan masa lalu. Jadi sahabat Allah dikatakan di dalam Alkitab tadi, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Kita harus percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran buat kita. Maka kita layak disebut sebagai sahabat Allah. Jangan diintimidasi oleh iblis karena seorang sahabat, kalau orang sudah sangat dekat, pasti ada orang ketiga yang akan merusak itu. Demikian juga antara kita dengan Allah. Iblis akan terus menjadi pihak ketiga yang akan merusak hubungan ini. Kenapa? Karena dia tahu hubungan kita dengan Allah membawa kita ke dalam keselamatan. Iblis tidak mau itu. Dia akan merusak itu dan dia ingin mengatakan kepada Tuhan, tuh orang yang kamu ciptakan, tuh manusia yang kau ciptakan. Semua juga nggak benar. Karena kita istimewa, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Iblis tidak disebut sebagai anak Allah. Dan dia ingin mengubah itu supaya iblis juga ingin istilahnya ngece ke Tuhan. Nah katanya ini istimewa. Ingat, yang punya kuasa kita apa iblis? Kenapa hari ini kalau lewat kuburan masih permisi? Anda permisi sama siapa di kuburan? Kok hari ini Anda masih? Itu jangan lewat di pohon itu soalnya. Lewat saja. Pohon punya Tuhan. Tapi kebiasaan di desa ini memang enggak. Lewat saja. Nanti kesambet. Sambet apa? Kenapa Anda takut? Karena Anda masih diintimidasi oleh iblis. Sahabat Allah mengerti bahwa ketika ia dekat dengan Allah, dia punya kuasa. Iblis tidak punya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbicara muka dengan muka. Itu yang dialami oleh Musa. Memang hanya Musa yang mengalaminya. Tetapi hari ini bagaimana kalau dikatakan kita berhadapan muka dengan Allah? Keluaran 33 ayat 11 kita baca dulu. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada, sekali lagi. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Dalam pikiran saya melihat Yosua juga kepo. Anda kalau melihat orang lain serius berdoa, serius beribadah, kepo tidak? Kok dia bisa ya? Kok dia bisa menikmati? Jadi kita sendiri juga harus penasaran kenapa orang lain suka berdoa. Jangan bilang, itu memang rajin suka berdoa, hebat. Untuk apa memuji orang lain kalau Anda tidak mau menirunya? Sesuatu yang baik-baik untuk ditiru. Tirulah itu, lakukanlah itu. Penasaran justru, kenapa ya? Kok dia berdoa ya? Kok dia bersyukur di saat dia susah ya? Jadi di sini dikatakan bahwa ketika Musa berhadapan muka dengan Allah, jadi dia berbicara seperti kepada temannya. Ketika Anda berdoa, berdoalah dengan lapang dada kepada Allah. Tidak ada rasa terintimidasi, tidak ada juga rasa takut, tidak ada juga berpikir gini, kalau berdoa kan harus berpuisi Bu. Dari mana? Tuhan, hari ini aku bersyukur kepadamu. Tuhan bilang apa-apaan ini? Karena banyak orang berpikir berdoa harus seperti itu. Nggak usah. Cuma jangan kebablasan. Ada yang pernah, Bu, saya kalau berdoa, saya bilang, Tuhan, lu lagi di mana? Lalu, bapakmu kamu panggil lu. Yang sopan toh. Oh, tapi kan Tuhan sahabat. Nggak begitu konsepnya. Kita dengan manusia aja punya sopan santun, masa dengan Tuhan yang nggak punya sopan santun? Termasuk ada yang bilang, kan tidak dosa pakai sandal jepit ke gereja. Bukan soal sandal jepitnya.
Emang Anda nggak punya sepatu, tak? Kecuali benar-benar nggak punya sepatu. Ini kan bicara bagaimana kita menghargai hadirat Allah. Kalau Anda tidak bisa menghargai orang di dunia, ya, Anda akan sulit menghargai Tuhan. Jangan bilang Anda menghargai Tuhan kalau orang di dunia aja Anda tidak anggap. Jadi ada etika juga, berbicara muka dengan muka, istilahnya seperti ini. Kita mungkin tidak bisa ketemu langsung dengan Tuhan, tapi ketika kita berdoa, berbicara dengan Tuhan, kita leluasa. Dan berdoa tidak harus di kamar Anda berdoa. Ketika Anda nyetir, bawa sepeda motor, ngobrol sama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi ini saya ini mau ke kantor nih, bahasanya biasa. Tapi nanti saya ketemu bosnya, aduh galaknya Tuhan, lembutkan hatinya hari ini biar dia tidak banyak ngomong. Yang tadi sakit gigi atau apalah, pokoknya sakit gusi lah pokoknya. Yang penting tidak cerewet. Intinya gini, sampaikan semua dengan leluasa kepada Tuhan. Tapi ingat, isi doa menyampaikan isi hati, bukan menggurui Tuhan. Rata-rata ketika berdoa, semua awalnya ucapan syukur, selalu tengah sampai akhir itu menggurui. Saya bilang ini doa menggurui. Mari kita bedakan doa menggurui dan meminta. Ketika kita meminta, Tuhan, saya butuh uang untuk cicilan rumah. Kerjaan saya sudah tidak seperti dulu. Saya berdoa, Tuhan tolong. Itu minta atau menggurui? Minta. Tapi ketika saya bilang, Tuhan, cicilan saya besar, gaji saya tidak seperti dulu. Saya mau bulan ini bisa lunas, kan saya kan harus bayar tuh 700.000, gaji saya cuma 300, kurang 400. Adakan ya Tuhan 400.000 itu kurangnya segitu. Harus bisa bayar bulan ini, kalau tidak, Itu menggurui apa minta? Udah menggurui dibatasi 400. Kalau Tuhan mau kasih ada 4 juta, makanya jangan batasi Tuhan ketika meminta. Anda mungkin butuh 400, Tuhan bilang ini karena baik saya kasih 4 juta. Jadi jangan batasi Tuhan dengan doa yang menggurui. Kalau Anda bilang Tuhan saya minta jodoh yang pendek aja, gak usah terlalu tinggi, supaya kalau pakai sepatu hak dia tidak lebih tinggi dari saya. Jangan juga terlalu putih Tuhan, nanti dikira kurang gizi Tuhan, kurang kena matahari. Dan kalau bisa Tuhan giginya rapi, jangan ada gingsulnya. Tuhan bilang gua ketek juga kepala lu. Siapa tahu Tuhan memang kasih Anda model, sudah model pintar cari uang, tidak banyak pakai uang buat makeup. Kan puji Tuhan. Masa Anda gurui Tuhan dengan makanya saya bilang ya, orang Kristen kalau berdoa karena kayak belanja ibu-ibu, ada daftarnya banyak. Bawang merah, bawang putih, kecap manis, kecap asin, panjang. Berdoa sama Tuhan sering begitu. Ingat, jangan jadikan doa kita menjadi daftar menggurui Allah. Itu keliru. Mereka yang berbicara muka dengan muka kepada Allah, itu seperti ngobrol sama teman. Curhat, aku rasakan ini. Nah, apa yang dilakukan oleh teman ketika kita curhat? Dia menenangkan kita. Makanya tadi ketika doa itu adalah berbicara dan mendengar. Kalau Anda punya sahabat misalnya dia curhat, tapi dia ngomong terus menggurui Anda mau dengar dia tidak? Saya pernah dicurhati, saya cerita lagi ceritanya. Jadi saya itu ditinggalin sama suami. Terus saya punya anak, saya harus kasih makan anak saya sendiri, saya harus bekerja. Ya saya mulai simpati, oh ya, mama. Tapi ya dia tuh harusnya dia kan begini, dia kata dia punya anak, nah, saya kan harus bekerja jadinya, saya kan jadi capek, saya nggak bisa ngurus anak, saya sudah nggak simpati lagi dengar dia. Loh, kenapa? Tadi saya simpati karena dia ditinggal sama suaminya dan dia harus bekerja sendiri. Tapi dia mulai menggurui bahwa harusnya begini, harusnya begitu. Jadi saya kan jadi nggak capek, saya jadi tidak simpati mendengar ceritanya lagi. Akhirnya maaf, manusia saya berpikir, mungkin itu alasan kenapa suaminya meninggalkan dia, ngomong kayak kereta api. Enggak berhenti. Saya dengerin dia tau nggak? Sampai telinga saya itu panas. Saya nggak bisa masuk sela-selanya untuk dia udah ngomong. Sampai dia ngomong berapa lama ya? Maksud saya itu gini. Kalau kita membiarkan seseorang bercerita sudah mulai emosi, kita harus ambil waktu untuk menenangkan diri supaya dia tidak menyambung cerita itu. Kita doakan dia, karena semakin dia menceritakan, dia akan semakin sakit hati. Ketika Anda melakukan konseling, saya beritahu, kalau ada orang mulai menceritakan hal yang sama berkali-kali sampai dia emosi, hentikan dia berbicara, katakan ayo kita berdoa.
Jangan biarkan dia menceritakan itu sampai dia menangis terus penuh dengan kebencian. Karena Anda membiarkan dia membangun lagi rasa sakit hati. Hentikan, doakan, bilang, tenangkan dulu hatimu, nanti cerita lagi. Ingat, ketika orang sudah didoakan, Roh Kudus bekerja, ceritanya akan berbeda setelah didoakan. Ini baru orang yang bertatap muka dengan Allah. Dia mengerti cara berkomunikasi dengan Allah. Jadi orang-orang yang bergaul dengan Allah, ini mengerti apa yang namanya berbicara sebagai teman. Keintiman itu memungkinkan Musa untuk menjadi penyambung lidah Allah. Makanya ketika kita dekat dengan Allah, kita pun bisa menjadi penyambung lidah Allah. Hari ini mungkin Anda bukan pendeta, tetapi ketika Anda bertemu dengan orang-orang seperti saya ceritakan lagi, Anda bisa menjadi penyambung lidah Allah. Anda bisa mendoakan orang lain, Anda bisa menenangkan orang lain. Anda mungkin bukan konselor, Anda mungkin tidak dipakai seperti psikolog, tapi Anda bisa menenangkan orang lain. Itu karunia dari Allah. Mengalami hadiratnya. Siapa yang mengalami hadiratnya ketika kita bertatap muka dengan Allah, itu artinya kita mengalami hadirat Allah. Penyembahan pribadi. Apakah setiap kali berdoa penyembahan Anda benar-benar menyembah Tuhan atau hanya sekedar haleluya? Mereka yang memiliki penyembahan pribadi itu merasakan sesuatu terjadi dalam hatinya. Jadi ketika kita bertatap muka saat ini secara rohani dengan Allah, setiap kali menyembah ada sesuatu yang Anda rasakan. Itu namanya penyembahan pribadi. Ada seorang kakek-kakek umurnya 80. Dia pergi ke dokter. Waktu saya temani mama mertua saya, dia tanya ke mama mertua saya, operasinya sakit tidak? Enggak kok. Oh, dua-dua ya? Oh enggak, ini yang satu sudah lama. Nah terus dia marah. Dia bilang gini, masa tadi saya masuk itu loh Bu? Dia bilang gini, kaki bapak ini sebelah kiri osteoporosis. Jadi lutut atas sama bawah itu sudah hancur, jadi seperti mertua saya gitu. Itu kenapa ya dok? Masa dokternya bilang faktor usia? Jadi dia tuh marah karena dokternya bilang faktor usia. Terus saya mau ngomong, tapi dia kan ngomong ke mama mertua saya. Mama mertuanya saya bilang, iya memang katanya kalau tulang itu tulang kita keropos. Tapi kan dia bilang kaki kiri saya, kaki kanan saya kan usianya sama. Usianya kan dia seusia mertua saya. Usia ini kan 72, berarti ini juga 72, kenapa ini tidak rusak? Saya mau jawab, Bapak mau dua-dua rusak? Jadi dia berpikir dokter itu bohong kalau itu faktor usia. Masa usia kaki kanan saya 50, ini 72. Dalam hati saya, Bapak ini entah sudah pikun atau bagaimana. Berbicara ketika kita berjalan bersama dengan Allah. Ingat, cara pandang Tuhan dengan cara pandang kita kadang berbeda. Tetapi kadang kita ini konyol. Konyolnya apa? Kita berpikir kita lebih tahu dari Tuhan. Berjalan bersama dengan Allah, ini tadi yang namanya selaras. Memang tidak seperti yang kita mau, memang tidak seperti yang kita pikirkan. Tetapi apapun yang dikerjakan Allah sebagai sahabat kita, orang terdekat kita selalu sempurna. Manusia ini punya kesalahan-kesalahan minor. Tidak usah dilihat kesalahan minornya, karena Tuhan sudah tentukan itu yang terbaik. Kesalahan minornya apa sih? Kalau saya dengan suami saya, kesalahan minornya gini. Suami saya itu suka kalau odol, saya pernah cerita sini ya, diratain. Saya nggak suka, saya pencet gini. Kenapa kamu pencet sini terus diratain lagi sama dia? Saya tuh suka sampai ujung gitu loh. Dia nggak dirata-ratain. Saya bilang, kan susah pencetnya lagi. Dia nggak mau. Terus saya juga nggak suka kalau dia udah cuci kaki, dia keluar sebentar. Saya mau dia cuci kaki lagi, dia nggak mau. Dia bilang, saya udah cuci kaki. Itu kesalahan minor. Tapi apakah kesalahan itu membuat kita harus berpikir bahwa ini nggak tepat dalam hidup saya? Termasuk yang saya cerita tadi pagi. Kesalahan minornya apa? Ngupil. Kenapa Anda protes kalau pasangan Anda ngupil? Kecuali dia gini loh ya. Jangan. Itu sudah tidak benar. Itu kesalahan minor. Hari ini kalau kita tahu bahwa kita adalah sahabat Allah, kita bergaul dengan Allah, hidup kita diubahkan. Yang pertama tadi kita tahu yang namanya berjalan bersama dengan Allah. Kita, kalau bahasa lain itu bergaul dengan Allah.
kita punya fase yang selaras dengan Allah. Kita belajar dari sana. Kemudian ketika menjadi sahabat Allah, siapa yang layak disebut sahabat Allah? Yang percaya kepadanya, yang diperhitungkan itu sebagai kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah berhadapan muka dengan muka. Muka dengan muka hari ini adalah bagaimana kita bisa menikmati hadirat Allah. Setiap kali ibadah di tempat ini, nikmati hadirat Allah selagi kita bisa. Karena belum tentu besok kita bisa menikmatinya. Lagunya nggak enak, Bu. Ingat, hadirat Allah tidak berbicara lagu. Hadirat Allah bicara hati Anda. Kalau hati Anda memang mengharapkan ada kerja Roh Kudus yang luar biasa, apapun lagunya fals ya, meskipun telinga lagunya begitu, tapi Anda masih bisa menikmati hadirat itu. Saya pernah mengalaminya ketika pertama sekali perintisan. Saya masih ingat namanya. Dia paling suka pimpin pujian ketika doa para wanita. Dia paling suka lagu El Shaddai, El Shaddai. Saya bilang, Yesus Tuhan, hadirat luar biasa. Tapi ingat, dia tidak pernah absen doa wanita. Dia tidak pernah protes rumahnya jauh sekali. Rumahnya dari tempat doa, saya beritahu, kayak Sidoarjo ke Surabaya. Tapi kelebihannya dia tidak pernah absen, tidak pernah komplain, dan satu hal, setelah kita selesai doa, kadang kita doa pindah-pindah rumah, itu dia langsung ngambil sapu di rumah orang itu. Saya sapu ya, Bu. Disapunya, dipelnya. Padahal nggak usah, dibersihkannya, dicucinya piring, dia cuci gelas yang kita pakai. Tidak disuruh. Dia bilang, saya mau melayani. Kita bilang, berikan dia apa yang dia bisa, tapi jangan suruh dia masak, kita tidak sanggup. Kita pernah makan makanannya, waduh saya nggak usah ceritakan. Anda nanti bisa muntah-muntah di tempat ini. Saya aja yang makan keracunan, apalagi Anda yang mendengar keracunannya 2 kali nanti. Pokoknya semua dicampur sama dia di dalam, entah apa rasanya. Cuma kan dia punya motivasi untuk melakukan itu karena dia punya komitmen yang besar di hadapan Allah. Ini yang diperhatikan oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau hari ini kita mau mengatakan kita mau berjalan bersama dengan Allah, 3 hal ini. Berjalan bersama dengan Allah sama dengan bergaul dengan Allah, selaras dengan Allah, konsisten melakukan sesuatu. Kemudian menjadi sahabat Allah, berarti kita hidup di dalam kebenaran, sehingga kita tahu bahwa apapun ketika kita percaya kepada Tuhan itu dihitungkan sebagai kebenaran. Dan ketiga adalah menikmati hadirat Tuhan. Itu yang disebut dengan berhadapan muka dengan muka. Saat ini kita nggak bisa seperti Musa, tapi berhadapan muka dengan Allah saat kita menyembah. Setiap ada penyembahan, nikmati itu. Amin. Yang menyembah jangan ingat kompor di rumah sudah mati apa belum. Yang mau menyembah jangan ingat besok naik nggak gajinya. Ingat, fokus kepada Tuhan. Banyak orang menyembah pikirannya kemana-mana. Itu yang dia membuat dia tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Jujur saja, banyak penyembahan gagal karena ini. Karena fokusnya bukan kepada Tuhan. Jadi hari ini fokus kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Allah, selaras dengan Allah, konsisten melakukan kebenaran firman Allah, nikmati hadirat Allah, nikmati berkat-berkat Tuhan, dan terus mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari kita berdoa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.